Pemirsa, lamanya proses rekapitulasi suara berjenjang pilkada serentak membuat perdebatan soal apakah pilkada Jakarta akan berlangsung 1 atau 2 putaran terus bergulir. Lalu bagaimanakah langkah pasangan calon Pramono Anung Rano Karno dan Ridwan Kamil Suswono untuk menghadapi kemungkinan pilkada Jakarta berakhir 1 atau 2 putaran? Sudah bergabung bersama kami juru bicara PD Perjuangan Ciko Hakim dan pengamat komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Ciko, Bang Ege. Malam Sylvia, malam Baik, abangku. selamat malam. Ya. Kami informasikan juga pemirsa bahwa kami sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari kubu Ridho, namun belum ada yang bisa hadir dalam kesempatan ini. Saya akan langsung ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, kalau kata Ketua Pemenangan Ridho, Riza Patria, hitungan mereka Ridho meraih 40,17%. Pramdul katanya 49,28%. Nah, bagaimana dengan hitungan kubu Pramdul? Hitungan kami sama dengan hitungan KPU di Sirekap sekitar 50,07. Bahkan kita lihat di beberapa kecamatan yang sudah terjadi penghitungan, di beberapa TPS angkanya bahkan lebih tinggi ya, naik 3 suara, 2 suara, tapi ya kira-kira akan tetap sama di 50,07. Kita nggak bisa juga sibuk berbolak-balik berbantah-bantahan hanya dengan klaim ya, karena kalau kami kan sesuai dengan apa yang diupload, hasil yang diupload di Sirekap, yaitu website yang digunakan oleh KPU juga sebelum terjadi penghitungan real count sekarang ini di kecamatan-kecamatan. Dan sampai hari ini di semua kecamatan dan kelurahan tidak ada perubahan yang berarti, dan kalaupun ada ya itu tadi kenaikan di satu kecamatan kemarin misalnya ada selisih 2 suara lebih tinggi dari kita daripada apa yang kita hitung, lebih tinggi bahkan yang dihitung di kecamatan. Dan ini semua ada saksi di kecamatan, saksi dalam, saksi luar, dan teman-teman dari pendukung Mas Pram dan Bang Dul juga ikut meramaikan di sana, bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tentunya, tapi ya karena excited lah untuk mengawal suara kami yang sudah hampir bisa dipastikan sebenarnya. Ini kan masalah de facto dan de jure aja sebenarnya, Sylvia. Dalam semua situasi ada de facto, ada de jure. Sekarang kita nunggu de jurenya. Secara de facto kami meyakini bahwa kami sudah mencapai 50,07 suara, dan ini teman-teman di bawah semua juga udah mulai besok mau syukuran di kampungnya masing-masing untuk merayakan kemenangan ini. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu hasil dan penetapannya. Tapi saya rasa perdebatan ini ya kan, kalau dibilang tadi Sylvie menyampaikan ada perdebatan, tapi kalau perdebatan yang mengatakan 2 putaran rasa-rasanya hanya dari kubu 01 saja. Sedangkan kalau bicara soal 1 putaran, teman-teman dari civil society, teman-teman yang membuat kawal pemilu, jaga pemilu, yang juga menghitung dari hasil, semua mengatakan bahwa hasilnya adalah 50,07, artinya kemenangan kami itu 1 putaran. Oke, baik. Bang Ege, soal perdebatan 1 atau 2 putaran, apakah narasi seperti ini memang sudah sewajarnya terus digulirkan oleh masing-masing tim pemenangan? Namanya juga untuk menjaga psikologis dari masing-masing pendukung begitu ya, yang tertinggal merasa tetap harus menyuarakan harapan 2 putaran, yang unggul juga harus tetap tegas menyuarakan 1 putaran. Apakah itu sudah sewajarnya perang narasi terjadi di masa menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU? Ya, Sylvia dan para pemirsa, itu sudah sewajarnya. Yang agak kurang wajar adalah kalau dapat kiriman bunga dari orang-orang yang nggak jelas itu siapa yang kirim. Tapi saya sekedar bercanda untuk meredakan situasi dengan mengatakan, ya para pemirsa, itu memang masih harus dilakukan karena sekali lagi kita kan menunggu hasil resmi dari KPU. Walaupun sebetulnya para pemirsa dan Sylvia, Jakarta ini kan relatif lebih gampang ya, kecamatannya cuma 44, dan kita tahu bahwa tahapan hari ini adalah tahapan rekapitulasi oleh panitia pemilihan kecamatan. Itu tanggalnya 28 November sampai besok 3 Desember tuh jadwal resminya. Berarti besok harusnya sudah berjumlah semua itu apa yang ada di PPK. PPK-nya kalau betul ada 44 kecamatan ya besok sudah ketahuan hasilnya gitu. Tapi tidak apa-apa, Sylvia, saya sangat menghormati yang pasangan RK itu ya dengan Suswono tentu mengatakan
ya kita tetap lihat dan kita siap-siap kalau 2 putaran. Ini 2 putarannya kan mengandalkan 50% kurang 1 gitu ya. Bukan 2 putaran antara kedua pasangan. Jadi kalau mau 2 putaran berarti ada sesuatu yang mengharuskan katakanlah PSU di mungkin sekitar 10 atau 15 TPS. Nah, sampai saat ini kan kita belum dengar ya, kecuali ada satu dalam tanda petik insiden. Itu kebetulan di sekitar tempat saya loh, Pinang Ranti, Jakarta Timur itu. Yang ada suara sudah ditusuk tapi belum dimasukkan ke dalam kotak. Selebihnya kita belum dengar ada semacam katakanlah insiden-insiden seperti itu, walaupun sudah ada sayembaranya. Tapi menjawab Sylvia tadi, ya keduanya harus tetap punya semangat sampai ini kalau jadwal yang ada sebetulnya kan sekali lagi DKI Jakarta itu gampang, kecamatannya 44, nanti sesudah ada hasil di kecamatan sampai 3 Desember dan bahkan sampai 9 Desember lah pengumuman hasil di kecamatan, naik ya ke kabupaten kota. Setahu saya kabupaten kita kan cuma ada di Pulau Seribu itu ya. Rekapitulasi untuk finalnya itu ada 30 November sampai 9 Desember. Jadi ya kita bersabar, walaupun kalau kita lihat dari hasil C1 yang ada, saya tadi baru buka ya, 10 menit lalu C1 yang ada di DKI Jakarta, itu kan persoalannya hanya tidak diadakan jumlahnya ya. Jadi semua C1 dari TPS ada, tapi kalau Anda misalnya buka kata beberapa teman dengan sistem pkwp.json itu ya, lalu melihat API-nya, Application Programming Interface, masukkan kode 31 di DKI Jakarta, akan keluar hasil jumlahnya yang kurang lebih pada saat ini mendekati seperti yang apa disampaikan oleh Ciko atau pasangan Pramono dan Dul. Begitu Sylvia. Oke, kalau kita lihat memang kecamatannya sedikit seperti kata Bang Ege tadi 44, jumlah TPS-nya di Jakarta itu 14.775. Mungkin Bang Ciko masih ada masyarakat yang bertanya kok dari timnya Pramdul bisa langsung menghitung 50,07 ya dari sekian banyak C1 yang tersebar di ribuan TPS itu. Sementara dari KPU butuh waktu paling lambat sampai 16 Desember. Mungkin bisa sedikit dijelaskan itu Bang Ciko, bagaimana caranya bisa menghitung C1 dengan begitu cepat dibandingkan dengan KPU? Gampang dong, artinya hasil itu kan ada 14.000, ya kita menggunakan 14.000 tenaga juga untuk menghitung, karena kan kita memiliki saksi di setiap TPS, jadi nggak sulit tentunya. Dan kita tahu kenapa menjadi lama kadang-kadang, karena kan ketika menghitung di PPK itu kan harus disebutkan satu persatu, nanti harus disetujui dulu oleh saksi-saksi. Tapi kan kalau kita sudah mengumpulkan hasil, kan nggak ada perdebatan dalam perhitungan, Sylvia. Tinggal nambah-nambahin aja di kalkulator sebenarnya. Bang Ciko, tapi sebetulnya proses rekapitulasi yang sekarang dalam tanda kutip saya kasih 100 TPS ke Sylvia aja dalam berapa jam aja udah kelar sama Sylvia dicatat. Makanya justru di zaman sekarang ini, kan? di zaman sekarang ini kan jadi pertanyaan ya, kenapa menghitung seperti ini harus berjenjang lama, pilkadanya tanggal 27 November, tapi paling lambat diumumkan tanggal 16 Desember. Bukankah semakin lama akan semakin banyak celah? Tapi ya sudahlah, itulah aturan dari KPU. Kita berbicara perbaikan ke depan nih Bang Ciko. Apakah memang seharusnya untuk situasi-situasi rawan seperti ini ya, penentuan antara 1 atau 2 putaran, memang harusnya ada sistem penghitungan atau rekapitulasi yang lebih cepat dari yang kita miliki sekarang? Saya rasa begitu, tapi ya memang inilah yang namanya demokrasi di Indonesia ini. Ya kita sudah terbiasa dengan ini, seperti juga kita terbiasa dengan let's say cara-cara kita debat di televisi antar paslon misalnya kan, dengan segala upacaranya, dengan segala sambutan dari semua orang ingin menyampaikan sambutan, pakai fishbowl, ya itu kan memang udah kultur kita yang memang agak sulit dirubah, tapi seharusnya ke depan itu harus dirubah. Jadi sehingga kalau kita bicara soal debat misalnya, kan bisa menghemat waktu yang hal-hal yang tidak perlu sehingga debatnya bisa lebih panjang. Nah sama dengan penghitungan suara, ya kan bisa menghemat waktu sehingga kami juga tidak dianggap melakukan perayaan terlalu dini sehingga bisa melakukan perayaan yang sebenarnya ketika menang satu putaran kan gitu ya. Oke, baik. Bang Ege, ketika ada suara-suara dari tokoh-tokoh politik negeri ini yang namanya cukup besar ya, saya tidak
ingin menyebutkan karena takutnya nanti menjurus. Tapi kalau ada pernyataan dari tokoh-tokoh penting dari publik ini yang mengatakan bahwa mereka yakin Pilkada Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Dan tokoh itu berasal dari kubunya Ridho begitu. Apakah pernyataan-pernyataan seperti ini bisa dikategorikan sebagai upaya untuk dalam tanda kutip memaksakan agar pilkada itu berlangsung 2 putaran? Sementara ini saya belum merasakan semacam tekanan yang kuat ya. Bahkan saya merasa itu seperti agak banyak tersirat sajalah tekanannya gitu. Bahkan hari ini saya dengar misalnya gini tekanannya. Kalau Hasto banyak cerita-cerita di podcast gitu ya. Dan kita tahu ya Hasto cerita-cerita di podcast soal Mulyono dan lain-lain itu kalau dia banyak-banyak cerita di podcast seperti itu akan dibikin jadi 2 putaran loh gitu. Jadi maksud saya ini melebar kemana-mana gitu, melebar kemana-mana karena yang harusnya bisa jadi tekanan di DKI Jakarta itu adalah sayembara itu, ya nggak? Karena kan sayembara itu ada uangnya 10 juta, lalu harus disertai bukti gitu Sylvia. Kalau saja ternyata sayembara itu menemukan syarat-syarat untuk PSU atau pemungutan suara ulang, nah itu baru tekanan. Tapi kalau tekanannya dikaitkan dengan semakin banyak Hasto atau siapapun lah gitu, cerita-cerita di podcast, maka akan menjurus 2 putaran, nah itu anggap angin lalu lah gitu ya. Ya maksudnya nggak ada kaitannya dengan Pilkada DKI Jakarta, betul kan? Itu kaitannya dendam-dendam pribadi yang saya rasa juga Pak Prabowo nggak setuju. Pak Prabowo kan sudah bilang, ayo habis ini kita sama-sama bersatu lagi. Yang menang ya silahkan melangkah lebih jauh, yang kalah ikut lagi nanti di 5 tahun lagi gitu kok kata Pak Prabowo. Oke, baik. Adakah kekhawatiran atau antisipasi Bang Ciko? Mungkin sudah terasa ada pihak-pihak yang ingin mencoba memaksakan supaya pilkada itu berlangsung 2 putaran? Enggak, hawa-hawa pemaksaan itu belum muncul. Saya setuju dengan Bang Ege ya. Jadi tidak ada hawa pemaksaan, tapi pembentukan opini publik itu memang sedang digencarkan dari pihak Ridho. Tapi kan kami juga nggak mau kalah gitu. Kita juga mau supaya publik juga memahami bahwa hitungannya itu udah benar lah 50,07 dan sesuai. Dan kami kan menyampaikan bagaimana cara menghitungnya kan. Kalau memang mau beradu data ya kan di luar hitungan yang sedang terjadi di PPK misalnya kan PKS kan datanya pasti lengkap tuh biasanya, ya udah kita gelar sama-sama sembari juga menunggu hitungan di PPK dan berhitung dengan kalkulator aja, it's so simple. Tapi kan itu tidak terjadi gitu misalnya. Jadi intinya gini, terkait dengan pembentukan opini itu sah-sah saja. Ini kan Bang Ege ngerti lah, di dunia komunikasi itu suatu hal yang biasa ya, propaganda dan lain-lain. Tapi kalau antisipasi dari hal-hal yang lebih dari itu, tentu tetap kami waspadai. Artinya apa? Tadi saya sampaikan di PPK, di tempat-tempat penghitungan itu kami juga saksinya berlapis, saksi dalam, saksi luar, ada juga teman-teman dari FPR, Forkabi yang ikut menyemangati lah para petugas yang untuk berhitung dan untuk mengingatkan supaya kita dukung netralitas, kita dukung hal-hal yang sifatnya jujur dan adil terkait dengan penyelenggara pemilu, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dan lancar sampai nanti selesai penghitungan dan penetapan. Itu aja. Baik, kalau begitu Bang Ciko dan juga Bang Ege, terima kasih ya sudah bergabung bersama kami dalam diskusi di Prime Time News hari ini. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.